Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Ulfa. Saya guru yang bertugas di SD Negeri 02 Bodekan, sebuah sekolah yang berada di sebuah desa di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Dalam video ini, saya akan menyampaikan hasil diseminasi saya yang saya lakukan kepada kepala sekolah, rekan guru, dan tenaga kependidikan di SD Negeri 02 Bodekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Suyanta SDDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 02 Bodekan. Yang kami hormati rekan CDPD Angkatan 11, beliau Bapak Rifki Hasbullah SDDSD dan Ibu Fatia Ulfa SDD, serta Bapak Ibu guru, rekan-rekan karyawan yang saya hormati, saya banggakan anak-anakku semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama berwajah dalam acara diseminasi yang akan dilakukan oleh CPB Angkatan 11 dengan tidak ada alat suatu apapun. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan acara pada kesempatan pagi sampai siang hari ini yang akan berjalan. Nanti acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah, acara yang ketiga diseminasi, dan acara yang terakhir nanti penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Suyanto SPDSD selaku Kepala Sekolah SD 02 Bodekan memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala yang saya hormati Bapak yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian peserta diseminasi budaya Sunda. Mari kita tiada henti-hentinya memandangkan sehat sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat bertemu di ruangan ini dalam rangka acara sholat kepada Allah tempatnya yang kita lakukan sama Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita senantiasa saling mendukung program-program dan kegiatan sekolah. Utamanya pada pagi ini adalah merupakan pengembangan dari calon guru
menyampaikan diseminasi budaya positif dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas guru. Tanpa dukungan panjenengan semua, selesai program ini akan saya sebagai yang mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada Bapak Ibu Guru Spesifik dalam saya ucapkan selamat bekerja, selamat melaksanakan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan bisa mencapai tujuannya dengan sukses. Amin ya Rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Suyanto SDPSD selaku Kepala SD 02 PTK. Untuk selanjutnya presentasi yang pertama dalam acara diseminasi di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Fatia Ulfa SPD CDP Angkatan 11. Pada beliau kami persilakan. Kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya Fatia Ulfa dari SD 02 Bodegan, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pemalang. Nah, Bapak Ibu, sebelum mendengarkan diseminasi saya, boleh terlebih dahulu kita SBD menari ya. Ya, monggo Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingat ini band yang terkenal pada zamannya, band kuburan dengan judul lagu Lupa-Lupa Ingat. Sambil bergerak mensehat.
Pendidikan halaman 20. Oke, selanjutnya pembelajaran yang mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan dan berpusat pada duit, kemudian fokus pada proses bukan hasil, kemudian pembelajaran itu disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan, dan terakhir adalah pembangunan budi pekerti. Nah, esensi dari Merdeka Belajar itu sendiri adalah kita sebagai guru harus bisa berkreasi, berinovasi, bereksplorasi sesuai dengan harkat dan martabatnya. Nah, ternyata dalam proses pembelajaran di sini itu bukan hanya angka-angka saja, namun budi pekerti itu sangat penting. Penanaman budi pekerti diperlukan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur guna untuk pembentukan karakter siswa. Nah, semua itu Bapak Ibu dapat terwujud apabila guru memahami nilai dan perannya sebagai guru. Nah, kemudian di sini ada nilai-nilai guru atau nilai-nilai guru pemberdayaan. Di situ ada 5: kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, mandiri, dan reflektif. Kolaboratif itu kita mau bekerja sama dengan rekan guru lain guna untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian inovatif, kita sebagai guru juga harus bisa berkreasi, memunculkan strategi pembelajaran yang menarik. Kemudian berpihak pada murid, juga kita sebagai guru harus di dalam proses pembelajaran itu harus berpihak pada murid dengan membuat pembelajaran yang menyenangkan, aman, dan asik tentunya. Selanjutnya mandiri dan reflektif, ya. Dan selanjutnya adalah peran guru. Di situ ada menggerakkan komunitas praktisi, menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi antar guru, dan menjadi coach bagi guru lain. Semua itu tentunya kita bergerak dari diri kita sendiri, ya. Kita tentu bukan hanya punya mimpi saja, tapi kita juga harus punya visi. Seperti yang kemarin sudah saat kita kumpul bersama membuat visi, ya, tentang visi bersama. Nah, dalam membuat visi ini ada berbagai pertanyaan. Ya, kemudian pada Merdeka Belajar ini terdapat 4 modul yang saya pelajari. Itu yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi kita sebagai guru, dan yang terakhir adalah budaya positif. Mari kita refleksikan pemahaman kita tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah itu, tempat tumbuhnya tanaman, adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Dari kuliah tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat untuk bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik.
dikasih jeruk mau nggak? Tidak mau. Ternyata dikasih uang tidak mau, dikasih jeruk tidak mau. Ayo lanjut Kak. Iya. Lanjut lagi Pak. Nah, apakah Pak Maruf membuka kepalan tangannya? Tidak. Kenapa Pak Maruf tidak mau membuka kepalan tangannya Pak Maruf? Karena nggak mau ya. Oke, selanjutnya. Nah, jawabannya ternyata kita sendiri itu yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Jadi, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan itu bergantung pada diri kita masing-masing. Kalau misalkan disogok, kalau mau dibuka, ya buka aja. Kalau enggak, ya nggak mau. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Nah, menurut William Besser itu terdapat perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya ini kita sering terapkan di dalam kelas ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, makna disiplin itu apa? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang membagi potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Setelah itu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan ini memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggunakan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai di setiap anak Indonesia ini dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, profil pelajar Pancasila apa lagi ya Bapak Ibu ya? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lanjut Pak. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, merdeka, masih 17 Agustus ya Pak, masih bulan Agustus. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, itu merdeka itu artinya apa? Tidak hanya terbebas dari perintah, akan tetapi juga sangat buat memerintahkan diri sendiri. Selanjutnya itu teori motivasi perilaku manusia. Motivasi manusia itu ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Kemudian coba kita perhatikan untuk soal nomor 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa itu termasuknya motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu juga motivasi eksternal. Dan untuk menghargai diri sendiri, itu maksudnya motivasi internal. Kita lihat ke slide berikutnya maksudnya. Nah, coba Bapak Ibu kita lihat motivasi eksternal. Misalkan guru berbuat menghentik-hentik, menunjuk atau menyakiti. Biasanya dengan kalau kamu tidak melakukan kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti kamu saya hukum. Nah, itu dampaknya bagaimana? Itu sebagai penghukum. Kemudian untuk hasilnya bagaimana? Hasilnya ketika Bapak Ibu berkata demikian, itu anak akan memberontak, ya.
orang kerja KPR tahu lah biasanya anak kalau yang tidur seperti itu ya. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah itu biasanya dengan menggunakan kata-kata seperti ini. Apa kamu tidak kasihan bapak ibumu di rumah yang sudah mencari uang untuk menyekolahkan kamu? Nah, ini dampaknya bagaimana atau hasilnya bagaimana? Hasilnya anak akan menyembunyikan ataupun berbohong. Sebenarnya tidak kasihan, bilangnya kasihan seperti itu. Nah, kemudian jika posisi sebagai teman itu biasanya guru berkata lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, ini akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan anak tersebut menjadi ketergantungan. Biasanya yang sering terjadi itu di kelas 1 ya. Ayo ditulis, nanti guru temenin kalau nggak selesai seperti itu. Selanjutnya sebagai pemantau apa peraturannya, apa konsekuensi atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, kalau di sini posisinya sebagai pemantau itu hasilnya itu akan menyesuaikan, jawabannya akan menyesuaikan apa yang dikatakan. Nah, seharusnya kita sebagai guru bagaimana? Harusnya kita sebagai guru itu menjadi manajer. Nah, di sini guru bisa berkata dengan apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi nanti hasilnya akan mengeluarkan karakter atau watak siswa. Bapak Ibu, setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, coba kita jawab bersama-sama. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Ini termasuknya hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ayo dijawab aja. A atau B? Iya, tadi ada yang jawab hukuman, boleh. Nanti kita lihat nanti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali putaran. Ini karena tidak menggunakan karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid dibina untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Apa Bapak Ibu? Hukuman lagi. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Pintar-pintar gitu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, hukuman. Coba dilihat selanjutnya. Nah, tadi jawabannya hukuman, konsekuensi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah paham dari sudah sedikit paham tentang budaya positif di lingkungan sekolah ya Bapak Ibu. Selanjutnya Pak. Iya. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian ini membuat hukuman itu biasanya membuat anak sakit baik itu fisik maupun hati. Nah, sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin.
dihukum dengan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, dihukum oleh penghargaan ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu efektif dalam jangka pendek. Dalam jangka panjangnya siswa akan kehilangan motivasi dan dalam. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang dapat akan senang, yang tidak dapat akan berkecil hati. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak gurunya. Jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Yang mendapat penghargaan akan semakin cepat, sedangkan yang tidak dapat akan berhenti atau bahkan tidak berkembang. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama untuk memberikan jalan keluar yang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Kemudian penghargaan itu menghukum, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapat ranking kedua dan seterusnya sampai terakhir itu, apalagi yang paling terakhir, akan merasa paling. Makanya di sini sudah tidak ada sistem ranking lagi ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, penghargaan menghilangkan motivasi dari dalam diri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, Bapak Ibu, mari kita ubah hukuman dengan program restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam melakukan restitusi ini terdapat 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas biasanya guru menggunakan indikator seperti ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, atau mungkin kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, agar anak itu tenang dan mau bercerita. Nah, kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu? Dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Itu bisa dengan indikator keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini tidak hanya bisa dilakukan di dalam kelas kita ya Bapak Ibu. Di rumah ketika kita dengan anak kita juga bisa melakukan langkah restitusi ini. Tidak serta-merta harus ganyami seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, mari kita simak video. Di sini saya dan kita akan melakukan restitusi dengan siswa saya. Ini karena waktunya istirahat jadi agak bersih.
hal ini dikarenakan asar tersebut pada saat malamnya itu diajak orang tua untuk menjenguk saudaranya yang sakit. Kemudian juga setelah itu saya memberikan pengertian kepada Asa dan Asa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang demikian. Dengan cara bagaimana? Dengan cara setelah belajar langsung menjadwal rutin sesuai dengan jadwal pelajaran. Nah, Bapak Ibu, dalam posisi kontrol di sini kita sebagai guru itu ada 5 yang sudah seperti saya jelaskan tadi. 5 posisi kontrol itu sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, biasanya dari kelima ini kita sering menggunakan yang mana, Bapak Ibu? Penghukum? Iya. Atau biasanya kalau saya dulu sebelum belajar ini biasanya pembuat merasa bersalah. Ya. Penghukum itu menghendik menuju hukuman fisik maupun verbal. Kalau tidak mengerjakan PR, aku nanti nyambung 2 kali atau bagaimana? Atau membuat merasa bersalah. Seperti kata-kata pamungkas kita ya. Apa kamu tidak kasihan dengan orang tuamu? Itu seperti itu. Selanjutnya teman. Pada guru ini pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Selanjutnya sebagai pemantau, guru menjadi pemantau atau pengawas, dan yang terakhir adalah manajer. Ya, selanjutnya coba. Nah, mari kita simak video ini. Ini 5 posisi kontrol mana yang harusnya kita lakukan sebagai seorang guru. Apakah pembuat atau membuat merasa bersalah? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Mayer Boser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi memantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bisa sambil dinikmati ya Bapak Ibu. Oh sudah, tanpa disuruh. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Ini adalah contoh Gimana ini? membuat perasaan bersalah siswa. Maaf Bu. Bu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf. Tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam diri. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Nah, ini adalah contoh sebagai teman dalam posisi Saya kontrol. bukan saya Bu. Kamu kalau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya aksen yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang teman kamu tadi. Jadi Ibu sebagai teman namun juga tidak ini ya supaya anaknya itu merasa agak bersalah sedikit. Larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin Nadanya agak sedikit mengecek. Ya gimana cara? saja. Dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di situ selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita Ini adalah posisi kontrol sebagai mata. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu. Biasanya dihubungkan dengan aturan-aturan yang Maaf, ada Bu. di sekolah. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. menurut berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selanjutnya ini yang seharusnya kita lakukan adalah posisi kita sebagai manajer. Naren. Bapak Ibu bisa memperhatikan dan nanti bisa kita praktekkan tugas kita masing-masing. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu.
Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Alia. Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu, yuk kita membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, langkah awal dalam pembuatan keyakinan kelas itu adalah dalam penentuan visi sebuah sekolah. Kita terlebih dahulu perlu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dari institusi tersebut agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Setelah itu membuat poster keyakinan sekolah atau kelas kita. Tujuannya apa? Nah, biasanya ini keyakinan kelas ini dibuat saat awal semester ya, saat kita baru pertama kali bertemu dengan siswa. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, jadi peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal, dan selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami siswa. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat, dan selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini kemarin saat awal pembelajaran saya melakukan keyakinan kelas bersama siswa saya.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pemaparan ataupun diseminasi yang telah disampaikan oleh CGP Angkatan 11, beliau Bapak Rifki Asbullah dan Ibu Fatia Umar. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Dan untuk acara di siang hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah testimoni dari rekan sejawat saya yang bernama Ali Teguh dan Rifki Hasbullah yang telah menyaksikan diseminasi aksi nyata budaya positif yang saya lakukan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ali Teguh dari SDN 02 Botekan, rekan sejawat dari Ibu Fatia Umar. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang kegiatan di pagi sampai siang hari ini, di mana beliau sudah memberikan pemaparan tentang disiplin positif yang ada di sekolah kita di SDN 02 Botekan dengan sangat baik. Tadi sudah disampaikan banyak hal ya, tentunya mulai dari 5 posisi kontrol, kemudian kebutuhan manusia, kemudian ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi, dan ada lagi pembuatan keyakinan kelas yang tadi sudah ada videonya. Nah, di sini menurut saya ini sudah sangat baik sekali ya jika bisa diterapkan, utamanya dalam misalnya 5 posisi kontrol. Jika selama ini kita sebagai guru sering menempati posisi pertama yaitu sebagai penghukum ya, nah, dengan pemberian materi ini tentunya kita sebagai guru harus memperbaiki, tidak lagi menjadi penghukum, kemudian tidak juga menjadi pembuat rasa bersalah, tapi minimalnya kita menjadi teman bagi para siswa kita atau menjadi pemantau, dan yang paling diidamkan adalah menjadi posisi manajer. Nah, posisi manajer ini sangat erat kaitannya dengan langkah segitiga restitusi ya. Jika ada anak didik kita yang melakukan kesalahan, maka kita tidak langsung menyalahkan, tidak langsung memberikan hukuman, tetapi kita bisa mengambil langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Ini menarik jika seorang guru bisa memberikan stabilizer ya, memberikan rasa contohnya di sini setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ini di anak secara mental, secara kejiwaan akan lebih enak untuk diterima. Kemudian kamu bukan satu-satunya begitu yang salah, yang melakukan kesalahan. Ini jika anak diberikan seperti itu, ini akan lebih mudah untuk diterima. Kemudian setelah distabilkan, kemudian divalidasi, yaitu validasi tindakan yang salah. Ini juga menarik, setelah kita stabilkan, anak-anak diberikan validasi dengan cara apa? Kamu tentu punya alasan ya, mengapa melakukan hal itu. Tadi sudah diberikan contoh oleh beliau Bu Ulfa, di mana anak yang datang terlambat diberikan proses ini ya, segitiga restitusi. Setelah distabilkan ditanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, mengapa kamu terlambat, ditanya-tanya gitu. Lalu setelah distabilkan, divalidasi, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas ini. Setelah tadi keyakinan kelas dibuat, disepakati bersama-sama untuk dilaksanakan, ketika ada masalah kita berikan atau kita menanyakan kepada anak-anak, sesuai nggak ini dengan keyakinan kelas? Apa sih keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tadi misalnya datang tepat waktu atau disiplin ya, disiplin waktu. Jadi anak-anak akan memberi
akan mendapatkan jawabannya sendiri. Oh iya Bu, saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas karena saya datang terlambat, yang seharusnya datang tepat waktu atau disiplin, tidak boleh terlambat seperti itu. Tentu saja banyak sekali selain tadi yang sudah saya sampaikan dan tidak mungkin saya menyampaikan semuanya. Tentunya ini adalah satu program yang sangat bermanfaat bagi kita semua selaku guru dalam menghadapi anak-anak kita dan menciptakan pembelajaran yang menarik yang berpusat pada siswa, yang menjadikan siswa aktif, kreatif, dan inovatif. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapatkan tambah ilmu, yaitu tentang diseminasi yang disampaikan oleh Bu Fathia Ufa, yaitu tentang posisi kontrol dan juga terutama keyakinan kelas dan tentang nilai-nilai kebajikan. Hal yang saya dapatkan kali ini dari Bu Ufa sangat bermanfaat sekali dan nanti akan saya terapkan di kelas tentang keyakinan kelas, posisi kontrol saya agar saya tidak lagi sebagai penghukum tapi sebagai manajer. Terima kasih Bu Ufa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah dokumentasi daftar hadir peserta diseminasi budaya positif modul 1.4. Pada peserta yang hadir terdiri dari 13 orang, yaitu kepala sekolah, guru kelas 1A sampai guru kelas 6B, dan juga guru mapel, PJOK, dan agama.